Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jazlan Taukil Alamno dari S1 Teknik Sipil 2022A. Di video kali ini, saya akan membahas tentang macam-macam bahan pembuatan genteng. Mungkin kita sering dengar dengan genteng tanah liat, genteng keramik, genteng seng. Ya, itu merupakan beberapa macam bahan dari pembuatan genteng. Namun, selain itu masih ada bahan-bahan pembuatan genteng yang lain yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan bangunan kita. Pada saat pemilihan genteng, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berdasarkan material dan juga bentuknya. Genteng harus kuat serta terhadap air hujan, panas, dan juga suara. Lalu materialnya juga bisa membuat kita di dalam rumah terasa sejuk dan juga nyaman. Nah, apa saja bahan-bahannya? Mari kita bahas sama-sama. A few moments later. Yang pertama, ada genteng tanah liat. Sesuai dari namanya, genteng ini pasti terbuat dari tanah liat. Tanah liat yang ditekan atau dipres, setelah itu dipanaskan menggunakan bara api dengan kepanasan tertentu. Daya tahan genteng jenis ini sangat kuat. Untuk pemasangannya diperlukan teknik pemasangan kunci atau kaitan genteng pada rangka penopang. Genteng tanah liat ini memiliki kelebihan, antara lain harganya yang lebih murah daripada bahan-bahan yang lain, terus memiliki beban ringan sehingga dapat meminimalisir beban atap. Selanjutnya memiliki sifat tahan api serta memiliki kuat tekan sehingga dapat diinjak-injak. Namun genteng tanah liat ini juga memiliki kekurangan, antara lain mudah berlumut atau berjamur jika tidak dilapisi cat atau glisur. Yang kedua, kekuatan dan kecantikan genteng bergantung dari pemasangannya, serta warna pada genteng tanah liat ini gampang memudar. Yang kedua, ada genteng metal. Genteng di sini ini memiliki ukuran yang kurang lebih dari 60 hingga 120 cm dengan ketebalan 0,3 mm. Pemasangan genteng ini tidak jauh beda dengan genteng tanah liat. Karena memiliki ukuran yang lebih lebar, maka dapat mempercepat waktu pemasangan pada sebuah rumah. Genteng jenis ini biasanya memerlukan skrup untuk pemasangannya agar tidak mudah terbawa angin karena bobotnya yang terlalu ringan. Kekurangan dari genteng metal ini adalah ketika pemasangannya tidak rapi, maka akan sangat tidak indah dilihat ketika dilihat. Tetapi kelebihan dari genteng metal ini juga banyak, antara lain yaitu mudah dan cepat dalam pemasangannya, hemat material, menggunakan bahan anti pecah, jadi lebih aman dari kebocoran. Dan juga genteng metal ini merupakan teknologi baru yang membuat genteng tidak menimbulkan panas dan tidak mudah terbakar. Yang ketiga, ada genteng kaca. Ya, dari namanya sudah pasti genteng ini terbuat dari kaca. Genteng kaca ini cukup fungsional jika dilihat dari bentuknya. Genteng ini bisa menghasilkan cahaya alami pada suatu ruangan. Selain itu, bahannya ini bersifat transparan, serta dari bahan dasarnya, genteng ini memiliki kesan yang modern sehingga cocok dipadukan di rumah yang bergaya modern dan juga minimalis. Namun kan ini terbuat dari kaca, ya berarti genteng ini pastinya ya mudah pecah. Dan juga apabila penggunaannya secara berlebihan, maka mengakibatkan suhu ruangan di bawahnya akan meningkat. Selanjutnya ada genteng keramik. Ya, bahan dasar dari genteng ini adalah keramik. Genteng ini memiliki warna yang cukup banyak,
karena pada proses finishingnya dilapisi perwarna pada bagian atasnya, maksudnya itu glazur. Ya, kelebihan dari genteng keramik ini antara lain ya lebih tahan lama dan kuat menahan beban manusia. Di proses pembuatannya, warna akan lebih tahan lama karena proses pada pembakarannya dengan suhu 1100 derajat Celcius. Selanjutnya, sistem interlock yang memungkinkan adanya celah untuk mengairkan. Namun, genteng keramik ini juga memiliki kekurangan. Antara lain ya, ketika pemasangan diperlukan ketelitian sehingga tidak terjadi kebocoran di dalam rumah. Selain itu, diperlukan kemiringan atap yang minimum 30 derajat agar air hujan dapat mengalir sempurna dan genting tidak dapat terlepas ketika diterpa angin. Dan pemasangannya genteng ini itu memerlukan bantuan baut agar genting ini tidak terlepas dan bisa lebih kuat. Selanjutnya ada genteng asbes. Ya, genteng ini terbuat dari asbes. Maksudnya dari asbes ini merupakan mineral alami yang terbentuk di alam yang biasanya disebut asbestos. Nah, genteng asbes ini memiliki beban yang ringan serta pemasangannya yang sangat mudah, dan juga harganya ini relatif murah ketimbang dari bahan genteng yang lainnya. Namun sifat-sifat dari genteng asbes ini cukup merugikan, antara lain ya mudah patah serta tidak menyerap panas, dan juga genteng asbes ini bisa jadi menimbulkan masalah kesehatan. Yang keenam, ada genteng polikarbonat. Ya, genteng polikarbonat ini biasanya dipakai di garasi, kanopi untuk sebagai atap tambahan. Nah, pemasangannya genteng ini itu beda-beda. Untuk polikarbonat pada rangka kayu menggunakan paku, sedangkan untuk polikarbonat pada rangka baja menggunakan mur baut. Genteng polikarbonat ini memiliki harga yang cukup mahal, serta polikarbonat ini berongga, rentan terhadap jamur dan sulit dibersihkan. Namun polikarbonat ini juga memiliki banyak kelebihan, antara lain dapat meredam radiasi matahari, terus pemasangannya yang cepat, mudah didapatkan di pasaran, dapat air dan bebas rayap, serta polikarbonat ini dicetak dalam bentuk lembaran sehingga mudah bila dipakai di luasan yang besar. Yang ketujuh, ada genteng aspal. Genteng ini memiliki bahan dasar berupa aspal atau campuran dari pasir batu, fiberglass, dan alga coating. Ya, genteng aspal ini kurang lebih sama seperti polikarbonat, harganya yang cukup mahal, serta pemasangannya yang harus dilakukan oleh ahlinya supaya tidak rusak. Namun pemasangannya ini cukup cepat, dan juga genteng aspal ini dapat digunakan di hampir semua rangka atap, serta bersifat lentur, kuat, tahan api, dan juga anti bocor. Selanjutnya ada genteng seng. Bangunan-bangunan yang beratapkan seng sering dijumpai di bangunan-bangunan atau rumah-rumah di daerah pegunungan. Ya, karena atap seng ini memiliki daya tahan yang baik terhadap hujan atau suhu dingin.
Genteng seng ini bersifat kuat dan juga anti korosi serta ramah lingkungan karena dapat didaur ulang dan juga harganya yang cukup ekonomis. Namun genteng seng ini tidak mampu meredam suara serta untuk pemasangannya genteng seng ini memerlukan seorang yang ahli dalam pemasangan. Selanjutnya ada genteng beton. Genteng beton ini ya pastinya terbuat dari beton, antara lain dari campuran pasir, semen, kerikil, dan juga bahan aktif. Bentuk dari genteng beton ini cukup variasi, ada yang bergelombang dan juga ada yang datar. Nah, bentuk datar ini muncul seiring dengan gaya arsitektur rumah yang modern dan juga minimalis, sehingga perlu adanya penyesuaian bentuk atap yang lebih sederhana. Kelebihan dari genteng beton ini antara lain memiliki sifat yang kuat, tahan lama, dan memiliki daya tahan terhadap tekanan tinggi sehingga tidak mudah goyah ketika diterpa angin. Namun genteng beton ini juga memiliki kekurangan, antara lain memiliki tekstur yang kasar serta pada permukaannya sering timbul lumut. Yang terakhir ada genteng sirup kayu lilin. Nah, genteng ini memiliki bahan dasar kayu. Nah, tipe kayu yang digunakan ini itu sering kita temukan di Kalimantan. Menurut orang-orang yang di sana, kayu ulin ini sering disebut dengan kayu besi karena karakternya yang sangat kuat serta tahan cuaca. Untuk beban kayu ulin ini ringan dan juga kuat serta mampu meredam panas dan meredam suara. Genteng sirup kayu lilin ini memiliki nilai estetik yang tinggi. Namun untuk pemasangannya genteng ini cukup sulit serta variasi bentuknya yang sangat terbatas. Nah, itu tadi macam-macam jenis bahan pembuatan genteng. Pada saat ini bahan pembuatan genteng semakin banyak dan juga bervariatif. Di setiap bahannya tersendiri memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Hal tersebut dapat memudahkan kita untuk memilih bahan yang sesuai dengan konsep rumah atau bangunan-bangunan kita. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan-kesalahan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.